Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anak Ibu memimpin doa sebelum belajar. Ada yang mau memimpin doa untuk pelajaran hari ini? Linda, boleh pimpin doa untuk teman-teman? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Linda. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sekarang anak-anak Ibu udah berada di kelas 5, jadi kita akan mempelajari subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan siswa Ibu bisa menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat, kemudian mampu membuat rantai makanan, serta memahami rantai makanan tersebut pada ekosistem. Pada ekosistem kita, yaitu pasti memiliki saling kebergantungan antara satu sama lain. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada produsen, yaitu disebut dengan tumbuhan atau makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian ada juga hewan atau tumbuhan yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebergantungan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, pada anak-anak Ibu, tolong dibaca kalimat perhatikan tersebut. Grace, tolong bacakan kalimat perhatikan sampai makanannya. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia di atas. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Nah, pada kalimat ini dan pada gambar di atas yang kalian perhatikan pada layar HP kalian pasti terdapat beberapa hewan, yaitu anoa, harimau, komodo, badak, kemudian elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Nah, pada tugas nanti untuk setelah kita pembelajaran, yaitu kalian harus kerja kelompok dan berdiskusi bersama teman-teman kalian mengenai hewan di atas, yaitu mencatat nama hewan tersebut yang sudah disebutkan, kemudian habitat makanannya. Kemudian setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia, kalian juga memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Di sini sudah ada dialog antara Siti, Udin, Dayu. Nah, pada dialog ini akan Ibu bacakan pada kalimat titik-titik itu nanti dijawab ya anak-anak. Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Kemudian Udin menjawab, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah, apakah anak-anak Ibu tahu kenapa hewan di Indonesia terutama mengalami punah atau langka? Yang bisa menjawab tolong unmute.
Pemburuan liar, Ibu. Benar, yaitu salah satunya yaitu pemburuan liar. Apakah ada jawaban lain? Merusak ekosistem hewan, Ibu. Iya, itu juga salah satu penyebab langkanya hewan di Indonesia dan di dunia. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Kemudian Dayu menjawab, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Kemudian Udin menjawab, mari kita cari tahu. Pada dialog ini kita diperintahkan untuk mengetahui rantai makanan tersebut. Nah, anak-anak Ibu, apakah sudah tahu duluan apa pengertian rantai makanan itu? Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu apa rantai makanan? Tidak, Ibu. Nah, rantai makanan itu adalah proses dimakan dan memakan. Nanti akan dijelaskan dalam teks cerita. Nah, anak-anak Ibu tolong membaca rantai makanan Irfan. Tolong bacakan teks berikut. Baik, Ibu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Rantai makanan padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup, pengurai dan pencampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Ya, dilanjut Irfan. Urutan peristiwa makanan dan dinamakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Boleh dilanjut, Elinda? Kalau Elinda tidak bisa, Ibu saja. Pada rantai makanan, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan titik-titik dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan atau yang biasa kita sebut rantai makanan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada.
Jadi titik-titik yang pertama ini yaitu jawabannya berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu, konsumen kedua lebih banyak daripada konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu pengurai itu apa sih? Untuk menjawab titik-titik yang ada di sini. Konsumen ya. Iya, Irfan, konsumen. Salah. Yaitu ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu titik-titik yang ada, yaitu pengurai. Kemudian pengurai adalah makhluk hidup yang bisa kembali ke zat semula terdapat dalam tumbuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses rantai makanan tersebut. Nah, contoh pengurai adalah jamur. Belatung. Salah satu contoh pengurai adalah jamur. Kemudian anak-anak Ibu apakah sudah tahu terlebih dahulu contoh pengurai lainnya? Ya, untuk contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri. Bakteri juga merupakan pengurai pada rantai makanan. Nah, dari pembelajaran tadi, kita dapat mengetahui dan mengulang pembelajaran tadi di rumah bersama orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, untuk lebih mengetahui atau mendalami materi, untuk yang pertama mengenai materi tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang masih kurang paham? Apa definisi pengurai, Ibu? Apa ya, Linda? Definisi pengurai. Tadi kan Ibu berikan contoh pengurai itu jamur dan bakteri. Nah, definisi dari pengurai ini apa, Ibu? Pengurai itu sebagai produsen. Nah, produsen di sini yaitu bisa membuat makanannya sendiri tanpa bantuan dari hewan, manusia, dan tumbuhan lainnya. Apakah Anak Elinda sudah mengerti? Berarti bakteri bisa membuat makanan sendiri, Ibu? Iya, Elinda. Bukannya yang membuat makanan sendiri itu tumbuhan. Bakteri juga bisa membuat makanan sendiri. Nah, bakteri tersebut juga bisa membelah diri sendiri tanpa bantuan yang lain. Nah, bakteri bisa memakan apa saja yang berada di dekatnya, Elinda. Oh, baik Ibu. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih, Ibu.